teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Senang dan bahagia kembali kita bisa ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Dalam video kali ini teman-teman, saya ingin menjawab satu tanggapan atau satu pertanyaan dari salah seorang subscriber yang berisi tentang sebuah pertanyaan, bagaimana agar kita bisa menikmati kehidupan yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman di sini teman-teman, yang dimaksud oleh beliau adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sombong, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang zalim terhadap kita, kemudian bagaimana kita menghadapi orang-orang yang benci terhadap kita, bagaimana menghadapi orang-orang yang sering menyebar fitnah, lempar batu sembunyi tangan, suka membuat onar, namun tidak mengakui kesalahannya. Ya, kemudian juga bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sering menebar teror atau sering melakukan intimidasi, ya, dan juga bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sering melakukan persekongkolan untuk sebuah kejahatan, termasuk juga kejahatan yang menggunakan unsur magic. Nah, teman-teman, satu pertanyaan ini atau satu tanggapan ini mungkin mewakili juga pertanyaan yang ada dalam hati Anda. Sebuah kekhawatiran, sebuah mungkin kecemasan, sebuah ketakutan akan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Nah, melalui video ini teman-teman, saya ingin coba untuk menanggapi dan sekaligus juga memberikan jawaban. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk Anda. Saya ambil dari pengalaman nyata sehari-hari teman-teman, dari ilmu yang saya dapatkan, dan juga dari petuah-petuah yang saya peroleh dari guru-guru saya dan juga dari kedua orang tua saya. Nah, agar kita bisa terhindar dari tadi teman-teman, orang-orang tadi yang cenderung zalim, atau bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita yang aman, nyaman, dan menyenangkan, kita bisa terapkan teman-teman, atau kita bisa tanamkan ke dalam diri kita 3 sikap yang termasuk dalam ilmu tingkat tinggi, yaitu yang pertama adalah sikap sabar, yang kedua adalah sikap ikhlas, dan yang ketiga adalah sikap rendah hati. Di mana ketiga sikap ini teman-teman, jika kita mampu menguasainya, ya, sekali lagi, jika kita mampu menguasainya, maka kita akan mampu untuk menghadapi kejahatan-kejahatan, menghadapi niatan-niatan buruk, menghadapi berbagai situasi, kondisi yang mungkin tidak menyenangkan di seputar tempat tinggal Anda, ya. Termasuk 3 sikap tadi itu sangat ampuh untuk menghadapi serangan-serangan dari yang mungkin tidak kelihatan, ya. Yang pertama, sikap sabar ini teman-teman, jika kita kupas lebih dalam, kita akan menemukan adanya sebuah sikap yang cenderung untuk tidak membalas apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Mungkin di awal-awal Anda agak berat untuk tidak membalas, tetapi ketika Anda sudah mampu menguasai ilmu bersabar atau sikap bersabar ini, maka hati Anda akan ringan. Meskipun orang zalim terhadap Anda, orang menyakiti Anda masih mampu untuk menahan diri. Sebab dengan sikap sabar, kita akan memiliki kemampuan pengendalian diri yang lebih baik, ya. Dan ini yang akan membuat kita menjadi lebih tangguh, teman-teman. Kemudian juga mampu membuat kita untuk tetap bertahan dalam situasi atau kondisi yang mungkin sulit atau mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda. Itu paling penting lagi, atau yang paling dahsyat lagi dari sikap sabar ini, yaitu kita mampu menahan yang namanya emosi atau amarah, ya. Jadi dengan Anda menanamkan sikap sabar di dalam hati Anda atau di dalam diri Anda, ini justru kita diajak untuk lebih bijaksana, ya. Itu. Kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu selain sikap sabar adalah sikap ikhlas. Nah, sikap ikhlas ini teman-teman, ini juga merupakan satu ilmu tingkat tinggi menurut saya, memiliki energi yang luar biasa, ya, dan mampu membuat kita berada pada kondisi-kondisi yang selalu dalam kondisi yang baik, ya. Dengan sikap ikhlas teman-teman, itu kita akan memiliki hati yang cenderung bersih dan tulus. Itulah keikhlasan. Kemudian kita juga akan lebih mudah untuk bersyukur. Nah, ketulusan hati yang bersih, rasa syukur, ini adalah energi-energi baik
energi-energi positif teman-teman, sehingga yang akan masuk tertarik ke dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang positif dan merupakan hal-hal baik, ya. Nah, dengan sikap ikhlas juga teman-teman, ini kita cenderung mampu menjalani kehidupan kita dengan penuh kemantapan jiwa. Kita bisa menerima kondisi kita dengan lapang, ya, menerima situasi dan kondisi kita dengan tetap mengedepankan atau mengutamakan rasa syukur. Apapun dan seberapapun yang kita dapatkan, yang kita miliki, ketika kita memiliki rasa ikhlas, kita akan tetap mampu untuk bersyukur, ya. Dan selain itu juga teman-teman, ketika kita memiliki sikap ikhlas, ini cenderung kita akan menyadari dan akan mampu menerima bahwa segala apa yang kita jalani, segala apa yang kita peroleh, ini adalah kehendak dari Tuhan, ya. Sehingga kita akan ringan menjalaninya. Itu. Nah, selain sikap ikhlas, teman-teman, sikap rendah hati ini juga merupakan satu ilmu tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Dimana dengan sikap rendah hati ini, teman-teman, kita akan mampu menyadari siapa diri kita, ya. Menerima segala apa yang ada dalam diri kita. Entah itu kekurangan, entah itu kelebihan kita. Dan kita akan tetap menerimanya tanpa kita merasa sombong dengan segala kelebihan kita. Dan juga kita dengan lapang hati menerima apabila kita memiliki kekurangan-kekurangan, ya. Nah, manfaat yang akan Anda dapatkan teman-teman, ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, kita akan cenderung memiliki pembawaan diri yang tenang teman-teman. Kemudian kita juga cenderung untuk tidak sombong, dan kemudian kita juga akan menjadi lebih santun, tidak sombong, ya, tidak angkuh. Itulah hal-hal baik yang akan kita peroleh saat kita menanamkan yang namanya sikap rendah hati. Kita rela untuk mengalah demi kepentingan bersama, ya, mengutamakan yang namanya kebaikan. Kita tidak egois, kita memiliki sikap yang hormat terhadap orang lain. Meskipun posisi kita lebih tinggi, taruh kata Anda mempunyai jabatan, ketika Anda memiliki sikap rendah hati, pasti Anda akan tetap menghargai dan menghormati orang-orang yang mungkin secara level mereka berada di bawah Anda. Itulah sikap rendah hati, ya. Tidak suka menghina atau tidak suka mengungkit atau membandingkan kelebihan Anda dengan orang lain. Itu. Nah, kenapa saya katakan bahwa 3 sikap tadi, sabar, ikhlas, dan rendah hati ini mampu untuk membawa kita pada kehidupan yang aman dan nyaman? Sebab begini teman-teman, 3 sikap tadi itu merupakan sikap-sikap yang berkenan bagi Tuhan. Entah Anda agamanya apa, kepercayaan Anda apa, selama Anda mengimani Tuhan, Anda pasti akan setuju, ya. Anda akan sependapat bahwa 3 sikap tadi, sabar, ikhlas, dan rendah hati, ini adalah sikap-sikap yang berkenan bagi Tuhan. Nah, ketika Tuhan berkenan dengan 3 sikap tadi, secara otomatis ketika Anda mampu menanamkan 3 sikap tadi ke dalam diri Anda, maka Tuhan akan berkenan bagi Anda. Nah, disitulah Tuhan akan memperhatikan Anda, melindungi Anda, menjaga, ya, seakan-akan Tuhan mengutamakan Anda dalam kehidupan ini. Nah, teman-teman, beberapa pengalaman saya peroleh dari 3 sikap ini, di mana saya membandingkan antara sebelum saya menanamkan 3 sikap ini dan setelah saya menanamkan 3 sikap ini, ternyata benar teman-teman, ada perbedaan yang cukup signifikan. Dan benar bahwa yang saya rasakan adalah manfaat atau hal-hal baik itu akan mudah kita dapatkan ketika kita menanamkan 3 sikap tadi, ya. Di antaranya adalah teman-teman, intuisi kita ternyata akan menjadi lebih tajam. Dimana seperti di video sebelumnya yang sudah saya hadirkan di channel ini tentang intuisi, maka ketika kita memiliki intuisi yang lebih tajam, kita akan mudah sekali teman-teman untuk mengenali lingkungan kita. Kita bisa membedakan tipe atau karakter orang seperti apa. Kita juga lebih mudah membaca niatan-niatan orang di sekitar kita seperti apa. Sehingga kita akan lebih mudah untuk menghindari orang-orang yang, maaf kata dalam tanda kutip, memiliki niat-niat yang kurang baik. Nah, yang lebih luar biasa lagi teman-teman, ketika kita mampu untuk menanamkan 3 sikap tadi,
sabar, ikhlas, dan rendah hati, maka seolah-olah apa yang kita omongkan atau apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu itu lebih mudah sekali terwujud, ya. Seolah-olah ucapan kita itu akan mudah sekali menjadi kenyataan. Bahkan sebelum kita ucapkan, yang masih ada dalam pikiran kita itu juga seringkali mudah terwujud atau mudah menjadi kenyataan. Nah, hal ini kemudian akan disadari oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda, bahwa Anda dalam tanda kutip bukan orang biasa, ya. Kenapa saya katakan Anda bukan orang biasa? Sebab orang-orang akan melihat adanya aura yang positif, adanya sebuah energi yang berbeda, yang membuat orang-orang kemudian menjadi segan terhadap Anda, ya. Itu. Nah, dengan kita memiliki 3 sikap tadi, yaitu sabar, ikhlas, dan rendah hati, kita akan memiliki energi positif yang sangat luar biasa. Bahkan, energi ini mampu menangkal atau mampu menghindarkan kita dari serangan-serangan magic. Sebab dengan kita menanamkan 3 sikap tadi, itu kita cenderung akan memiliki iman dan keyakinan terhadap Tuhan yang lebih baik. Kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Secara otomatis teman-teman, Tuhan akan juga mengirimkan energi yang baik untuk melindungi kita. Itu. Nah, 3 sikap tadi teman-teman merupakan ilmu tingkat tinggi yang mana membutuhkan sebuah niat dan tekad untuk menguasainya. Secara teori mungkin mudah Anda ucapkan, tetapi pada kenyataannya teman-teman, dalam menerapkan 3 sikap tadi, ini benar-benar membutuhkan sebuah niat dan tekad yang kuat. Namun dibalik semua itu, ketika Anda mampu menguasainya, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, untuk bisa menanamkan 3 sikap tadi, sabar, ikhlas, dan rendah hati, Anda bisa membantu diri Anda dengan melakukan afirmasi, yaitu menanamkan sugesti-sugesti baik, sugesti-sugesti positif, anggapan-anggapan baik ke dalam diri Anda, ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda tinggal mengucapkan saja secara berulang-ulang teman-teman, hal-hal baik yang berhubungan dengan ketiga sikap tadi, yang berhubungan dengan sikap sabar, berhubungan dengan sikap ikhlas, berhubungan dengan sikap rendah hati. Ya, buat versi Anda sebanyak mungkin, tanamkan ke dalam pikiran Anda, lakukan secara berulang. Lambat laun teman-teman, apa yang Anda ucapkan terhadap diri Anda akan ketiga hal baik tadi, itu akan benar-benar masuk ke dalam diri Anda, dan itu yang akan membuat Anda benar-benar menjadi pribadi yang sabar, yang ikhlas, dan rendah hati. Ya, itu. Nah, ketika 3 sikap tadi sudah tertanam erat di dalam hati Anda akan merasakan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya Anda menikmati kehidupan yang aman dan nyaman, tetapi Anda juga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungan Anda, menangkal energi-energi negatif, menangkal niat-niat negatif, niat-niat buruk yang mungkin ditujukan kepada Anda, tanpa Anda harus membalasnya, teman-teman. Ya, keinginan Anda untuk memiliki kehidupan yang aman dan nyaman itu akan Anda peroleh. Anda akan memilikinya. Dan ini betul terjadi, teman-teman, bahwa dengan kita menguasai 3 sikap tadi, kita tidak perlu lagi untuk repot-repot maaf kata membalas orang-orang yang zolim terhadap kita. Tidak perlu, teman-teman, sebab semestanya akan membalas semuanya. Jadi dengan kita menguasai 3 sikap tadi, itu kita akan ditempatkan pada lingkungan yang aman dan nyaman. Anda bisa merasakannya, teman-teman. Ketika Anda mulai menerapkan 3 sikap tadi secara perlahan-lahan, akan ada banyak perubahan positif dalam diri Anda. Dan termasuk juga orang-orang yang zalim terhadap Anda, itu satu demi satu itu akan mulai tumbang tanpa Anda harus membalasnya. Ya, bahkan mereka yang mungkin bersekongkol untuk melakukan sebuah kejahatan terhadap Anda, itu pada akhirnya mereka akan bubar dengan sendirinya. Bahkan tidak jarang yang kemudian mereka bentrok satu dengan yang lain. Ini nyata, teman-teman. Di kehidupan ini atau di lingkungan sekitar Anda mungkin terjadi hal tersebut. Ya, bagaimana orang-orang yang sombong, orang-orang yang sering jahil terhadap Anda, ingin mengganggu kenyamanan, ketentraman kehidupan Anda dan keluarga, pada akhirnya mereka nanti akan terkena karmanya. Ya, tanpa kita harus membalasnya. Ada beberapa orang yang menyaksikan sendiri bagaimana
karma itu berjalan. Nah, oleh karena itu, ketika ketiga sikap tadi mampu kita tanamkan di dalam diri kita, maka akibat yang akan ditimbulkan bagi orang-orang yang zalim terhadap kita, terhadap Anda, itu hasilnya juga akan sangat luar biasa. Itu, ya. Jadi ibarat ada tetangga Anda yang rese, tetangga Anda yang mungkin sering berulah, Anda tidak perlu membalas, teman-teman. Anda juga tidak perlu mengucapkan sesuatu, apalagi berdoa yang buruk terhadap mereka. Tidak perlu. Sebab kenapa? Sebab alam akan bekerja untuk menanggal mereka. Beberapa kejadian yang saya temukan, mereka yang cenderung zolim atau mungkin dengan sengaja mengganggu kehidupan orang lain, di mana ternyata yang diganggu ini orangnya memiliki tadi 3 sikap tadi, tidak perlu kita mengusirnya. Mereka akan pindah dengan sendirinya. Semestanya akan mengaturnya untuk Anda. Orang yang punya niatan-niatan jahat, sebelum sempat untuk melancarkan aksi atau niatan jahatnya kepada Anda, mereka akan kena batunya. Karma itu cepat sekali berjalan. Ucapan-ucapan Anda itu akan memiliki energi yang lebih tajam, teman-teman. Pikiran-pikiran Anda ya itu akan memiliki daya tangkap yang lebih tajam. Sebab intuisi Anda akan mulai bekerja dalam diri Anda. Itu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk menjawab tadi pertanyaan salah seorang subscriber yang menanyakan bagaimana untuk menikmati kehidupan yang tenang, kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, bisa menghadapi orang-orang yang sombong, orang yang zalim, orang yang angkuh, orang yang punya niat-niatan jahat. Nah, video ini adalah jawabannya. Tanamkan 3 sikap tadi: sabar, ikhlas, dan rendah hati. Memang teman-teman, ini tidak mudah, butuh niat dan juga sebuah tekad. Tetapi percayalah teman-teman, bahwa ketika Anda mampu menanamkan 3 sikap tadi dalam kehidupan Anda benar-benar akan ditempatkan pada situasi kondisi yang nyaman dan aman. Dalam tanda kutip, mungkin Anda akan merasa seperti orang sakti. Sebab kenapa? Sebab seakan-akan segala hal-hal buruk, hal-hal negatif, hal-hal jahat yang hendak dikirimkan kepada Anda atau diniatkan kepada Anda, itu mental dengan sendirinya. Energi yang Anda miliki itu oleh karena tadi Tuhan berkenan kepada Anda. Sebab Anda memiliki 3 sikap tadi. Dengan mengamalkan dan juga mengutamakan 3 sikap tadi, itu yang membuat Tuhan itu selalu melindungi Anda, menempatkan Anda pada posisi yang aman dan nyaman, termasuk juga terhadap serangan-serangan kekuatan-kekuatan negatif yang dikirimkan kepada Anda. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas dan rendah hati, ini sulit sekali ditembus oleh kekuatan-kekuatan negatif. Itu. Percaya atau tidak percaya teman-teman, Anda bisa buktikan dalam kehidupan Anda. 3 sikap tadi: sabar, ikhlas, dan rendah hati. Silahkan Anda bisa pelajari lebih dalam lagi, apa itu sabar, apa itu ikhlas, apa itu rendah hati. Bagaimana cara-cara menerapkannya? Silahkan. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan Anda pasti akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih aman dan menjadi lebih nyaman, ya. Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi, Anda tidak perlu takut lagi terhadap hal-hal buruk, hal-hal negatif yang ada di sekitar Anda. Tuhan yang akan melindungi dan mendampingi setiap langkah kaki Anda, ya. Mudah-mudahan teman-teman video ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi sebuah permenungan juga bagi kita semua, dan tentunya bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, sabar, ikhlas, dan rendah hati. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika Anda tidak keberatan, mari kita bagikan inspirasi ini kepada teman-teman yang lain. Demikian dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.